Dan ketika dia memimpin ibu kota Jakarta, saya dapat info ya, kekuatan-kekuatan strategi dan geopolitik itu, melihat Pak Anies itu pemimpin masa depan. Oke. Karena dia menegakkan regulasi secara objektif. Dia tidak punya muatan ideologis yang bermain pada kepentingan tarik-menarik geopolitik. Dan pesannya, no, ini bukan ancaman. Bukan ancaman. Ada satu pelunturan politik visioner yang bagus. Ini sebenarnya mengunci Prabowo dan Ganjar. Anda yakin bahwa misalnya Anies dan kekuatannya ini mampu mengalahkan oligarki dengan segala perangkatnya, uangnya, untuk bisa mencurangi pemilu? 100% saya yakin. Oke. Karena saya punya data konsolidasinya, cuma saya nggak mau buka. Karena jelas ya relawannya juga pengen ngitung-ngitung menang apa enggak barang ini kan? Menang. Oke. Anda yakin menang gimana caranya? Begini. Tapi jangan. Saya ini begini, Iya. Amanda. Saya pertama melihat situasi politik di dalam negeri. Saya mengkonfirmasi dulu. Bagaimana rangkaian analisa dan pemahaman geopolitik terhadap Indo-Pasifik, lebih khusus Indonesia. Kita lihat sekarang peta dunia udah berubah. Dan perubahan itu terjadi 2020. Blok Barat Timur, BRICS dan NATO Amerika. Ini kan di dalamnya kekuatan Islam itu sudah tidak menjadi musuh bersama. Ya. Islam menjadi seksi, baik dalam pola hubungannya dengan kelompok BRICS maupun NATO Amerika. Oke. Kemudian kita lihat ada mitos BRICS itu Rusia dan negara-negara Timur Tengah, Iran termasuk di dalamnya. Kemudian kita lihat ada semacam mitos politik yang mengatakan bahwa kalau siapa mau jadi presiden Indonesia, backingan paling kuat atau restu yang paling kuat Beijing. Kita konfirmasi sekarang, Beijing ini memiliki hubungan yang kuat dengan Qatar, Bahrain, Kuwait, Iran. Artinya apa? Hubungan ini akan mempengaruhi intervensi kepentingan Cina di Indonesia. Artinya tidak bisa dong Cina menghabisi tokoh-tokoh potensial Islam dengan cara memanipulasi pemilu. Ini satu poin. Poin kedua kita lihat Amerika dan negara-negara Eropa ketika mengalami pukulan kuat di Ukraina, mereka juga tidak akan membiarkan kawasan Indo-Pasifik, lebih khusus Indonesia yang begitu sangat strategi, ada dalam bayang-bayang intervensi kepentingan politik Cina. Ini bacaan luar dulu. Ya, oke. Kemudian kita lihat Anies. Ya. Anies ini variabel yang mewakili Timur Tengah, Islam, mewakili NATO Barat, dan juga tidak punya catatan busuk di pusat-pusat strategi China. Oke. Tidak ada satu media Cina yang menjelek-jelekan Pak Anies. Oke. Dia bukan ancaman, dan ketika dia memimpin ibu kota Jakarta, saya dapat info ya,
kekuatan-kekuatan strategi dan geopolitik itu melihat Pak Anies itu pemimpin masa depan. Oke. Karena dia menegakkan regulasi secara objektif. Dia tidak punya muatan ideologis yang bermain pada kepentingan tarik-menarik geopolitik. Yeah. Memang murni ingin mengembalikan Indonesia dalam satu sistem pembangunan berasas keadilan. Oke. Dan tidak ada ancaman. Nah, ini gambaran Makanya termasuk perlakuannya terhadap kelompok agama ya? Nggak ada, itu kan cuma beberapa orang dan mereka sudah bergabung dengan Pak Anies juga kan, tuduh intoleran itu. Yang kedua kita lihat kondisi dalam negeri. Masuknya PKB dengan nuansa Islam kebangsaan ini, saya tidak mau pakai istilah moderat kebangsaan, karena persenyawaan NU-nya ya. Maka otomatis ini juga memberi penguatan pesan yang kuat ke dunia internasional bahwa gabungan ciri khas Anies yang basis religius intelektual bermitra dengan Islam kebangsaan. Oke. Dan pesannya ini bukan ancaman. Bukan ancaman. Ya. Ada satu pelunturan politik visioner yang bagus. Ini sebenarnya mengunci Prabowo dan Ganjar. Iya kan? Oke. Itu kan sehingga menurut saya intervensi asing itu tidak akan bekerja terlalu jauh. Nah, kita lihat di arena keinginan untuk perubahan di rakyat ini kan tumbuh. Politik bukan mobilisasi, partisipasi. Yang namanya politik partisipasi. Kamu mau bawa oligarki, mau bawa kekuatan apa kalah menghadapi kekuatan rakyat. Itu sudah dibuktikan lewat Pilkada DKI, lewat gerakan reformasi. Kesadaran itu terlalu kuat. Anda yakin bahwa misalnya Anies dan kekuatannya ini mampu mengalahkan oligarki dengan segala perangkatnya, uangnya untuk bisa mencurangi pemilu? 100% saya yakin. Oke. Karena saya punya data konsolidasinya, cuma saya nggak mau buka. Oke. Yang menjadi variabel-variabel yang mengganggu dan mungkin menurut saya mendepresi situasi psikologi Pak Anies itu, ya itu kan hanya permainan yang menuju kepada pencalonan saja. Iya. Dinamika tarik menarik partai begitu politik. Sudah ditetapkan sebagai calon, maka cair semua. Ibarat kata langsung melesat gitu ya. Misal gangguan yang dibuat semacam baygon politik ini kan disemprot oleh Pak SBY ini, menurut saya ini kan usianya paling waktunya ya 1 minggu. Iya. Setelah dipukul balik oleh kelompok kritis, beliau juga akan merenung bahwa tindakan beliau terlalu jauh salah. Malam ini pun mereka merenung nih jangan-jangan. Setelah mendengar podcast kita ini. Kalau nggak merenung, saya demo mereka nanti. Ya kita yang punya cuma demo kan kalau mereka punya. Oke. Tapi ini soal belum tuntas. Soal hakul yakin bagaimana kemenangan Pak Anies. Nah, kan ente tadi baru bicara mengenai internasional. Dalam negeri kan geopolitik, sudah juga. Dalam negeri sedikit. Tapi technical ya Anda harus juga itu. Saya mau bicara dari sisi transidental. Memahami politik. Luar biasa. Dari faktor-faktor tauhid. Karena tauhid ini juga kan banyak kan ahli di sana, Averus, Ibnu Sina dan lain-lain. Mullah Sadrat, Elbi Ali Sariyati. Sebenarnya pandangan tauhid saya secara pribadi Muslim, karena selalu melihat ontologis ini dalam pandangan Islam ya. Saya melihat begini, kalau pada satu wilayah satu bangsa mengalami penindasan dan di sana ada satu kekuasaan yang zalim, maka ada 2 kemungkinan muncul di sana. Pertama, sudah otomatis Allah mengirim pemimpin. Dan kemudian bangsa itu juga merindukan lahirnya pemimpin. Menariknya, kebetulan kita mayoritas umat Islam, sejak turun-temurun kita dilatih untuk bicara pemimpin itu bicara kriteria. Dia pertama harus jujur, santun, baik. Nah, rekam jejak Pak Anies itu melengkapi kerinduan masyarakat dalam pemahaman kriteria. Ini saya lihat dari aspek spiritual, tauhid, karena belajar dari peristiwa di Quran, peristiwa sejarah di masa lalu. Kita sebagai Muslim nggak bisa faktor transidental ini nggak bisa kita abaikan, spiritual ini kan. Nah, materialnya udah terlihat, partisipasi tumbuh dan berkembang, menghendaki perubahan. Dari gerakan keimanan, spiritual juga tumbuh, kerinduan untuk mengakhiri praktek kekuasaan yang zalim. Maka sudah otomatis, kalau sampai Pak Anies ini diberikan Allah
ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dengan catatan siapapun wakilnya, saya pastikan terjadi ledakan perubahan besar. Terjadi gelombang. Di Ini mana ente itu lagi bermimpi atau memang enggak, saya pelaku. kalkulatif ini? Saya pelaku. Saya Oke. pelaku dalam 2 peristiwa besar. Oke. Saya tidak bermain di pinggiran. Saya main di jantung-jantung. 2 peristiwa besar itu apa? 98. 98 dan Pilkada DKI. 2017 DKI. Oke. Saya merancang satu platform itu, mudah-mudahan nanti satu waktu Habib Rizik harus umumkan itu. Oke. Karena itu karya politik yang tidak lepas Oke. dari pengalaman. Maka oleh sebab itu saya lihat Pilkada DKI itu, Pak Anies itu nggak punya apa-apa. Tetapi ketika dibangkitkan masyarakat bahwa pentingnya memperjuangkan nilai-nilai keadilan, maka gerakan partisipasi itu tumbuh menghadapi kekuatan yang punya modal besar, punya jaringan luas, dan pada saat itu petadunya belum ada BRICS. Tarik menarik Barat Timur itu kan sangat ini sekali kan terlihat. Apalagi sekarang, kalau menurut saya sekarang dia belum masuk kampanye lagi, rakyat sudah di mana-mana mendukung Pak Anies kok. Saya melihat ini secara objektif. Kalau jalur elektoral ini dijaga oleh kalangan elit partai dengan kemampuan mereka melakukan komunikasi, formasi politik yang elegan, yang dewasa, yang konstruktif, yang visioner, dengan basis perlindungan itu selalu mempertimbangkan aspirasi orang banyak, rakyat banyak, maka gelombang ini yang dibilang Pak Gatot itu, kita punya tujuan untuk perubahan. Dan saya menduga juga bisa saja bukan Caimin sebagai calon wakil presiden. Oke. Bisa kemudian PKB mengambil pendekatan hikmah politik yang lebih hikmat ya, lebih bijaksana, membuat satu konvensi sebagaimana pernah dibuat Golkar, kemudian menggulirkan sejumlah tokoh-tokoh yang bisa diperjuangkan oleh PKB dan PKS, Nasdem dan Demokrat. Dan perjuangan yang terberat bagi elit partai di lingkaran koalisi ini, menurut saya bukan untuk meyakinkan rakyat, tapi mereka harus meyakinkan di antara mereka harus duduk dulu. Karena ketika mereka berbicara tentang misal Pak SBY, kita harus mencontoh Rasulullah. Maka saya juga mau mengingatkan Pak SBY, ada satu aset besar yang diwariskan kepada umat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Tabayun. Dan tabayun itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhati tulus dengan membuka pintu-pintu silaturahim. Jangan sampai hanya karena kepentingan personal, kepentingan pribadi, kemudian Pak SBY yang kita cintai ini terjebak dan meninggalkan warisan politik yang tidak bagus. Dia harus berdiri sebagai guru bangsa. Buang itu kepentingan Partai Demokrat, buang itu kepentingan AHY, utamakan kepentingan rakyat. Maka dia akan dikenang oleh sejarah. Oke, yang Anda sampaikan kan idealis ya. Tapi coba kita bicara tentang serpihan fakta yang berusaha dikonfirmasi media. Misalnya satu, bahwa masuknya Caimin ini ya karena kemauan istana juga. Karena istana tidak mau AHY. Karena kalau AHY full paket perubahan, sehingga istana nggak punya kaki. Tapi dengan Caimin ini istana akan punya kaki. Sehingga sebagai jaminannya Caimin tidak akan diganggu dengan kasus-kasus hukum. Walaupun hari ini saya baca ternyata KPK udah mau panggil dia. Silakan, itu satu-satu serpihan fakta yang ngopi, iya dong, sambil ngopi. Jadi kalau menurut saya begini, memang sejak awal koalisi perubahan dibentuk ini kan diteror dengan isu Formula E kan. Iya. Dan setelah AHY tidak lagi dicalonkan sebagai calon wakil presiden, muncul kan Caimin akan diperiksa. Kemudian di tengah jalan juga kan ada kasus yang menyerang Sekjen Nasdem. Iya. Memang ada
perbincangan yang agak liar di kalangan khusus aktivis yang tidak di capture oleh media. Iya. Menduga juga ada tangan-tangan lain yang bisa saja bukan hanya datang dari istana, bisa juga datang dari mereka yang bekas penguasa juga, yang masih punya kader di kejaksaan, di KPK, kemudian menggunakan sarana itu untuk menghabisi pihak yang dianggap merugikan kepentingan politik mereka. Jadi bukan hanya dugaan pada istana, di kalangan aktivis yang terbatas dengan pengalaman yang tersedia, maaf saja kita juga menduga. Ada semacam ya bisa saja Pak SBY ini juga masih main-main begitulah, ya kan? Saya nggak mau merinci, karena kalau merinci ini saya harus menulis, nggak boleh saya ucap, karena peristiwanya terlalu dekat. Ada semacam pressure lewat instrumen hukum untuk kemudian memposisikan Pak Anies itu dalam posisi yang tersandra. Oke. Dan cara yang paling efektif itu adalah melalui instrumen hukum. Anda masih yakin bahwa orang seperti SBY masih memiliki jalur itu? Berkuasa 10 tahun, Pak. Oke. Kemudian itu kan sering muncul di dalam perbincangan. Tetapi saya mengatakan dugaan-dugaan seperti itu wajar saja. Semua di arena politik ini apapun kita bisa duga. Sama juga kan Pak SBY belum tabayun kan teriak pengkhianat. Ini orang belum berkuasa sudah menunjukkan sifat yang tidak baik. Ya namanya dugaan. Iya. Nah kita juga menduga jangan-jangan Pak SBY juga menggunakan tangan-tangan operasi senyap untuk menghabisi pihak yang dianggap menghalangi kepentingan anaknya untuk jadi cawapres. Oke, kalau dugaan.